Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah senantiasa mendukung saya dalam mengembangkan channel ini. Nah teman-teman sekalian, kali ini dalam video ini kita akan bahas satu video yang sangat viral dalam beberapa hari terakhir, yaitu tentang Ustadz Kainama. Suatu kali Ustadz Kainama sedang berceramah di sebuah masjid di Malang. Dan ternyata panitia ceramah pada saat itu mengundang untuk hadir orang non-muslim. Tentu saja orang Kristen juga bisa hadir di dalam ceramah Ustadz Kainama. Dan undangan itu diterima oleh seorang yang bernama Gracia Pello. Tentu saja sebagai seorang apologet Kristen, Gracia Pello itu hadir di sana bersama dengan jemaah umat Islam yang pada waktu itu hadir di ceramahnya Pak Ustadz Kainama. Ya, bisa didugalah teman-teman apa yang terjadi pada saat itu. Ternyata Pak Ustadz Kainama itu kelabakan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Gracia Pello. Di dalam percakapan yang ada pada saat itu, Pak Ustadz Kainama ini mengaku kalau dia itu pernah sekolah di Belanda, bahkan di Haifa, Israel. Teman-teman ingat nggak? Saya pada beberapa waktu kemarin saya juga sudah bikin satu video yang menunjukkan kalau Pak Ustadz Kainama itu tidak jelas S1 teologinya, apalagi sampai sekolah di Belanda bahkan di Israel. Nah teman-teman sekalian, teman-teman juga bisa melihat ini adalah sebuah kecerobohan dari panitia ceramah begitu. Kenapa saya katakan sebuah kecerobohan? Mungkin panitia ceramah ini kecolongan. Kalau dia mengundang non-muslim, nggak bakalan terjadi seperti pada waktu itu, di mana ada seorang apologet Kristen datang di ceramah Pak Ustadz Kainama. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah Pak Ustadz Kainama itu dipermalukan di kandang sendiri teman-teman, yaitu di masjid dengan ratusan jemaah yang hadir pada ceramah Pak Ustadz Kainama itu. Wah, ini sebuah pembelajaran yang baik bagi para panitia ceramah lainnya. Kalau kalian sedang mengundang ustadz-ustadz yang pembohong itu datang, kemudian kalian ngundang non-muslim juga datang, kalau ada benar-benar itu orang Kristen datang, bahkan dia seorang apologet, ya hasilnya akan seperti Pak Ustadz Kainama itu. Pak Ustadz Kainama kelabakan, bahkan sempat dipermalukan. Dan menarik sekali teman-teman, panitia ceramah mengakui kalau memang ceramah Ustadz Kainama itu mengundang non-muslim untuk hadir. Dalam perbincangan dengan Ustadz Kainama, Gracia Pello mencoba menguji cara baca bahasa Ibrani Ustadz Kainama. Ternyata ya memang kelihatan sekali sih kalau Ustadz Kainama itu tidak bisa bahasa Ibrani. Cuma gaya-gaya aja seperti ya orang-orang Ibrani begitu loh. Padahal dia nol. Nah teman-teman sekalian, tentu teman-teman sudah lihat videonya, tapi alangkah baiknya di dalam video kali ini saya juga sertakan percakapan antara Gracia Pello dan Ustadz Kainama di Masjid Gadang Malang. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab. Langsung semangat. Satu penanya, ada lagi? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya bukan orang Muslim. Saya Kristen. Dan dari tadi saya dengar ada beberapa koreksi bahasa Ibrani yang Anda sebut, tapi dari saya itu nggak terlalu penting ya. Terima kasih. Mahmadim itu kata kerja. Artinya ketertarikan antar lawan jenis. Bukan kata benda atau nama seseorang. Tapi itu nggak terlalu teknis. Yang saya ingin tanyakan begini. Apakah benar Anda itu sekolah teologi di Belanda S2 itu dan di Israel, betul? Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi Turki.
Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Nah, sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Nah, sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Nah, Iya, dan setelah itu sekolah teologi di Israel. bukan sekolah teologi, itu namanya Tanakh. Itu sambungan dari pembelajaran di Tanakh, Torah dan Pentateuch. Itu namanya Tanakh, dan itu setara dengan program doktoral. Karena yang kesana biasanya setelah pasca sarjana. Kalau ini Bu ya, saya boleh panggil Bu atau Mas ini Christian atau Catholic pasti tahu itu. Tanakh yang di Haifa itu adalah pembelajaran yang lepas dari S2. Nah, intinya yang ingin saya tanyakan, intinya belajar di Israel. Iya, kenapa? Nah, ya, saya bawa Alkitab bahasa Ibrani. Nah, Mesti, iya. Nah, ini ya. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih. yang ini bukunya yang dari. Ya, Ini agak ada. Besok Pak. Ini bukan mobil, ini agak ada. Usia. Bukan, pada itu kalau Anda belajar tanah di Iya. ya, pas pesta, Iya, pesaka. Pesaka. Iya, Passover melewati. pesta, Iya, pesaka. Pesaka. Iya, Passover melewati. memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Iya. Ini buku tentang Haggadah. Iya. Pujian pada saat keluar itu kisah-kisah tentang pujian orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan Yesus pun juga merayakan tanggapan dari Paskah Yahudi. Iya. Iya. Ini pasca bukan yang sekarang ya. Ini yang ini tulisannya agak berbeda, tolong dibacakan. Baik. Ini tes. Karena gini, sebelum dibacakan, Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi aneh ada orang Indonesia bisa sekolah di Israel. Kecuali saya ini orang Indonesia tapi sudah warga negara Australia atau Singapura, sehingga saya bisa masuk ke sana karena negara Australia atau Singapura punya hubungan diplomatik. Nah, itu yang pertama yang saya tanya. Kedua, saya searching di internet, nama sekolah Anda itu tidak muncul di internet, tidak ada. Nama sekolah yang saya baca dari WhatsApp tuh. Oleh karena itu saya ingin tanya, bagaimana bisa masuk ke Israel padahal kita tidak punya hubungan diplomatik? Ya, kita lewat sebenarnya yang waktu perjalanan kita lewat Jordania. Kalau Anda lewat Jordania, Iya. pasportnya itu cuma 2 minggu. Setiap 2 minggu Anda harus kembali lagi, urus visa masuk. Iya. Jadi selama Anda di sana, Anda setiap 2 minggu bolak-balik. Ada yang mengurusi. Oke, Kita di sana. ya, ini jawabannya. Gini. Bagaimana bisa masuk ke Israel padahal kita tidak punya hubungan diplomatik? Ya, kita lewat sebenarnya yang waktu perjalanan kita lewat Jordania. Kalau Anda lewat Jordania, Iya. pasportnya itu cuma 2 minggu. Setiap 2 minggu Anda harus kembali lagi, urus visa masuk. Iya. Jadi selama Anda di sana, Anda setiap 2 minggu bolak-balik. Ada yang mengurusi. Oke, Kita di sana. ya, ini jawabannya. Gini. Baik. Ini tes namanya. Ini bukan pertanyaan. Iya. Nah, ini tes. Ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Bukan. Tunggu sebentar, Bu. Misalnya saya ada dulu. Nah, ini tadi dibuka pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya ceramah di museum di gereja. Saya ngaku mantan ustaz,
kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya ini. Kalau saya disuruh baca Quran saya nggak bisa. Anda bisa nangkep yang saya maksud? Ya. Nah, iya. Oh. Nah, ketika ini, ya baik. Anda bisa? Bisa. Silakan. Saya tanya Anda dulu baru saya sekolah S2 teologi, saya belajar bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda baca keliru pun saya akan tahu. Baik. Ini Syekh Isya Mika. Bukan, itu bacanya Rasa'a. Rasa'a Mika. Salah. Ini ada kamat itu mis kamat he. Bacanya baca ini. Hafa'a. Salah. He wa alai. Benar, saya S1 teologi, istilahnya S2 teologi, bahasa Ibrani untuk orang Kristen di sekolah teologi itu kayak Anda baca bahasa Arab di pesantren. Nah, kalau diserahkan itu bagaimana sekarang? Ya kan memang ini tertulis dulu Anda bacanya. Ini tidak ada baca, sama seperti kata. Teman-teman bisa simpulkan sendiri deh apa yang terjadi saat itu, dan teman-teman mau katakan apa kepada Ustadz Kainama dan panitia ceramah yang saat itu mengurusi ceramah daripada Ustadz Kainama. Ingat, kejadian barusan yang teman-teman lihat itu bisa jadi pelajaran bagi para panitia ceramah lainnya. Jangan mengundang apologet Kristen atau non-Muslim untuk hadir kalau tidak mau dipermalukan di depan publik. Kiranya teman-teman semua tetap hati-hati, tetap jaga kewarasan, salam sehat dan salam waras. Tuhan Yesus memberkati.